Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu, mari kajian ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini saya berangkat jauh dari Kutorejo dalam kondisi mendung peteng, tapi alhamdulillah mboten jawah, nggih, alhamdulillah. Ya. Sehingga kula mboten gantos mboten kanggo, ngoten nggih, alhamdulillah. Siang wong nggih ngoten nggih, pas kula ngajar siang wonten pondok masjid enten Jawa niku mboten pireng napa-napa. Kanten kalvalum ya niku, kroto-kroto ngoten niku. Dadi mboten deket ngisi. Akhire lalare kula jak reng-rengeng ngoten nggih. Reng-reng, alhamdulillah reng-rengnya dereng rampung pun terang, alhamdulillah. Alhamdulillah saged ngestaken pelajaran acara mantun bersemale, alhamdulillah. Jadi Allah itu senantiasa senang ya dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Insya Allah ya, ini juga bagian dari kebaikan yang dikehendaki Allah, yang diridhai oleh Allah, dan insya Allah akan membuahkan hasil yang baik yang diridhai oleh Allah selama kita berusaha menjaga hati kita masing-masing dengan menata niat kita masing-masing, dengan membetulkan niat kita masing-masing, sehingga tidak sia-sia yang kita lakukan pada malam hari ini. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup ini dikehendaki oleh Allah, dan kita dikehendaki oleh Allah untuk hidup ini dengan waktu yang terbatas. Apalagi akhir-akhir ini sering kita dengar secara kita banyak yang dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk panjenengan semua ada yang pakai masker. Ya. Ini juga dalam rangka wedi mati. Ini kok guyu napa? Tolong. Didenda ndak tengah mergi mriku Pak. Mangkane. Kata mriki sinten sing ndenda? Napa Pak Takmir ndenda mangke? Mboten ya niki. Sing jelas niku wedi mati ya niki. Terus Gusti Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aina ma takunu, pripun Ustaz? Lanjutane. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Niki terus Gusti Allah. Aina ma takunu, ndak ndingken mawon panjenengan niku wonten. Ngoten ya. Yudrikkumul mautu, sing jenenge mati pasti akan marani. Nek pun titi wancine niki pun mesti marah. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, senajan panjenengan ngeleng ana jerone benteng baja ringan alfalum. Dan senajan jenengan ngeleng nang jenenge lange semut. Nek bahasa kula senajan panjenengan gawe masker. Nah, niki nggih. Dan niki upaya nggih, ndak apa-apa upaya nggih niki.
Tapi memang ini juga simpang siur beritanya ya. Karena ada yang mengatakan ketika kita pakai masker itu yang kita hirup bukan O2 tapi CO2. Enggak leres tadi. Jangan kok nambung mawon. Padahal terus lho nggih. CO2 niku mboten sae lek dihirup nggih. Terus ngoten nggih ya. Nggih. Lah kok malah remen. Niku nggih. Makanya enten sing janjang apa niku pakai ini adalah bagian dari program bunuh diri massal ngoten janjangnya. Bunuh diri massal ngoten janjange ngoten. Ya, nggih duka niku nggih. Niki suara netizen ya, suara netizen. Nah, niku nggih. Nggih, yang terpenting yang jelas ya, kita hidup ini dibatasi umur. Entah kapan, kalau sudah idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wala yastaqimun. Pun tinti wancine pun jatuh tempo mboten ditunda, mboten dimajukan. Nah, niku masing-masing pun nonton jatahe dhewe. Malaikat Israel mboten nate kelintu. Keranten la yasunallah ma'amarakum, tidak pernah melanggar perintah Gusti Allah. Malaikat Israel niku. Jadi sedaya niku mboten karepe malaikat Israel piyambak mboten. Perintah Gusti Allah. Ngoten nggih. Baru-baru ini saudara kita ya juga anggota PDM Pak Haji Yahya ngoten ya. Beliau getol sekali ya ketika menyampaikan apa namanya tentang masalah COVID ini ya, termasuk protokol syariat ketika masuk masjid ngoten ya. Gantilalah ya Gusti Allah ya. Ngerasakan boten sakit beliaunya itu ya. Sakit ya, beritanya itu untuk di acara napa ngoten kepleset teng griya niku nggih. Griya kan halamannya luas, mungkin lunyu kepleset terus dibetot teng kasanah mriku. Dibetot teng kasanah mungkin menendahap napa akhirnya lambung ngoten nggih. Nah, akhirnya dirujuk ke Khadijah, besoknya meninggal dunia. Cepat sekali. Itu hanya asbab mawon ya, asbab mawon. Yang jelas sesuatu yang tidak kita sangka kalau sudah jatuh temponya, banyak jalan Allah memberikan banyak cara Allah memberikan petunjuk kepada malaikat Israel untuk mengambilnya. Maka yang terpenting apa yang kita siapkan ketika kita sudah waktunya jatuh tempo. Maka dulu yang pernah kita bahas ya, Nabi pernah bersabda al-kayyisu, orang yang cerdas itu tausikannya Nabi adalah manta nafsahu wal amala bihi li ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang ngengkrek ya, ngengkrek awake ya, ngengkrek hawa nafsunya ya, lebih banyak menyiapkan diri untuk beramal menghadapi hidup setelah mati ya. Bukan menghadapi mati, bukan menghadapi hidup setelah mati ya. Liba'dal maut, jadi menghadapi hidup setelah mati. Nah, itu orang yang cerdas, kata Nabi seperti itu ya. Apalagi ini kalau wau lebih maos ya. Ini negara kita ini ya semakin memprihatinkan ya. Kita semakin apa namanya secara terang ditunjukkan oleh Allah kemana arah negara kita yang akan dibawa. Ya Menteri Pendidikan ya, Kulawaos Menteri Pendidikan melarang sekolah-sekolah negeri untuk pakai seragam dengan agama tertentu. Maksudnya apa nih? Ya, apakah yang dimaksud dengan pakai jilbab? Apakah nantinya santri atau anak-anak putri tidak boleh pakai jilbab? Tinggal mohon ya. Nah, ini.
Kalau itu betul berarti memang arahnya memang bukan ya. Kalau agama tertentu berarti kan memang dia tidak beragama kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, aniki. Tapi pun khawatir, ya. Kalau kita merujuk pada Al-Qur'an, jangan kamu kira bahwa berita tidak baik itu adalah tidak baik bagi kamu. Ngoten ya? Ya. Itu adalah berita baik bagi kamu. Maksudnya apa nih? Nah, ini pendidikan Muhammadiyah, ya, itu harus menangkap sinyal itu sebagai satu kebaikan. Termasuk pendidikan Islami swasta yang lainnya juga begitu. Ini ditangkap sebagai satu kebaikan. Artinya apa? Kuatkan pendidikan Muslim. Ya, lek cara kula nggih, lek cara kula nggih. Iki bahasa kasar nggih. Masih gak sekolah negeri gak pada. Nah, ngoten lek kula ngoten nggih. Nanti monggo putra-putranya, ya, putra-putrinya, ya, disekolahkan di sekolah-sekolah, ya, yang Islami, ya. Lek panjenengan mirsani, ya, di kota-kota besar, sekolah-sekolah yang bagus itu justru sekolah-sekolah swasta, ya. Nek riyen niku Al-Hikmah Surabaya, ya. Niku rata-rata sekolah malah anak-anak pejabat. Nah, ngoten nggih. Padahal swasta. Nggih. Nah niki. Sehingga kesannya yang negeri itu murahan. Nah, ngoten. Nah, kita, ya, di Muhammadiyah banyak sekali sekolah-sekolah Muhammadiyah, banyak sekali. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi itu mari kita tangkap, ya, sebagai satu kebaikan, ya, dengan memperkuat pendidikan milik kita. Nek kuwabeh dilebokne ke ala Islam, sing swasta, negeri mboten payu akhirnya kan kuwatir. Itu kalau mungkin terus apa mereka berbuat dolim lagi dengan membuat aturan tertentu lagi itu kembali nih ditinggali mawon niki. Nah niki. Memang kalau kita perhatikan arahnya seperti itu, ya. Jadi memang sangat merhatinkan negara kita saat ini, ya. Mila menika nggih kula titip nggih, yang kleresan saya juga diberi amanah, ya, nyepeng pondok, ya. Di nyuwun tolong, ya, monggo putra-putrinya, ya. Memang ini baru merintis, ya. Ya, baru merintis, ya, baru 3 tahun berjalan atau 2 tahun setengah, ya. Ya, kalau bukan panjenengan yang berkuat, siapa lagi? Ngoten ya, niki. Baik, saya lanjutkan materinya tentang Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngoten nggih. Al-Ashir, yang ke-10, an Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu qala, Nabi bersabda, yatba'ul mayyita thalathah, mengikuti seorang mayit itu 3 hal. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u isnani, maka kembali yang 2, waya bako, dan tetap wahidun yang 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang kembali adalah keluarganya dan hartanya. Waya bako amaluhu, dan yang tetap tinggal adalah amalnya. Muttafaqun alaih. Insyaallah hadis ini sudah sering, ya, dipun waos, ya, sudah banyak yang tahu, insyaallah, ya. Jadi insyaallah sebagai piling buat kita semua, karena kita semua pasti akan antri ke sana, ya. Ini Nabi mengabarkan kepada kita bahwa nanti ketika orang itu meninggal dunia akan diikuti oleh tiga hal. Yang pertama adalah keluarganya, itu pasti, ya. Jadi tidak hanya keluarganya, juga saudara-saudaranya, tetangganya, temannya, koncone ngaji, ya. Nah, niki.
wa maluhu dan hartanya, ya. Harta ini yang dimaksud, ya, bukan kok kereta, pacul, klesik, kloso, terbelah, mboten kok niku mboten. Ya. Kalau itu kan mboten balik ya. Mboten balik. Kloso nggih dipendem ya, klesik nggih dipendem. Malah saat ini Covid terbelah niki dipendem. Nah, ngoten ya. Di dalam syarahnya dijelaskan mal di situ yang dimaksud ya adalah hamba saya kalau punya, atau pembantu, atau orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ya. Jadi terutama adalah hamba saya. Kalau di zaman Nabi dulu hamba saya atau budak, ya. Apalagi kalau yang meninggal laki-laki, budaknya perempuan. Budak kan statusnya itu kan miliknya sendiri. Jadi bisa diperlakukan seperti istrinya. Ngoten ya. Maka itu juga sebagai harta. Kenapa sebagai harta? Karena tidak melalui proses pernikahan, tapi pembelian. Ya, budak belian namanya ya. Pembelian. Maka itu adalah sebagai harta. Dan nanti kalau sudah meninggal dunia itu juga ditinggal. Ketika menemani ke makam juga akan kembali pulang. Nggak mungkin akan menjadi hartanya selamanya di makam, tidak. Justru yang akan tetap tinggal menemani, yang setia menemani selamanya itu adalah amalnya. Kalau kita biasanya ada yang awang-awangan ya, untuk beramal soleh ya. Maka ini hari mari kita berusaha untuk bagaimana agar tidak awang-awangan. Karena yang kita awang-awangi itu justru itu nanti akan menjadi teman kita, yang akan setia menemani kita. Ketika orang itu setelah di makam, dikubur ya, biasanya Pak Mudin saat darahnya buyar mesti sanjang ya. Pripun sanjang Pak Mudin? Wahai si fulan, si fulana, sampean kok ciluk maneh bakal ditekani malaikat loro arane mungkar lan nakir. Sampean gak usah gubuh, sampean gak usah gemeter. Sing teko iku ya makhluke Gusti Allah. Sampeyan kok bakal ditakoki ngene-ngene, san jawab ngene-ngene. San jawab kanthi tenang, tentrem, gak usah gopoh. Ngoten ya. Niku sering kula pirengaken ngoten niku nggih. Sering kula pirengaken ngoten. Katen kula nggih sering nderek napa niku makam-makam keluarga kula. Nggih, keluarga kula teng dusun mriku nggih rata-rata ngoten niku anjane nggih. Saumpama memang ngoten, eco, nggih, eco, sedaya tiyang bakal saged, nggih, sami memang leres ngoten. Tapi terus Kanjeng Nabi nanti yang akan menjawab itu senes mulute niki. Terus Kanjeng Nabi yang menjawab itu adalah teman yang setia tadi itu. Teman yang setia selalu menemani itu. Apa nih Bang? Amalnya itu yang menjadi pembelanya. Lalu amalnya elek gini, aku make piye jawabnya ngoten gitu. Tergantung amal ini Pak. Ya, kalau amalnya amal soleh, ya maka dia akan bahagia. Karena apa? Karena ya akan mampu menjawab semua pertanyaan malaikat dengan baik. Yang menjawab adalah amalnya tadi. Bukan mulutnya ini yang jawab, bukan. Sampai ngoten ya. Maka ya malaikat menyaksikan ya, apa yang kita lakukan pada malam hari ini ya.
menyaksikan, tidak hanya menyaksikan, ikut hadir. Ya, Kanjeng Nabi sanjang, malaikat ikut hadir, memenuhi ruangan ini. Ya, tidak sekedar hadir, tapi juga ikut mendoakan kepada Allah buat orang-orang yang hadir. Nah, ngaten ya. Maka mari kita tata niat kita tadi itu supaya apa? Ya, supaya betul-betul ya, menjadi harapan kita nantinya, ya, yang akan menemani kita ketika nanti kita di alam barzah sing pas dugi barzah niku wau. Ketika malaikat muka nakir baru datang niku wau. Ngoten nggih. Jadi sekalian yang dimakan oleh Allah, ya, hadis ini sangat penting buat kita, ya. Karena ya, hadis ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita agar betul-betul mencintai amal kita. Kita tidak perlu untuk berangan-angan atau mengangan-angan apa yang sudah kita lakukan. Misalkan kita telah berbuat baik pada seseorang, itu adalah amal kebaikan yang nantinya akan menjadi pembela panjenengan kalau panjenengan dan tandanya ikhlas itu gak usah dieling-eling. Nanti kalau sanjang kados napa teng ikhlas niku. Kados tiyang teng ngene wingking ya. Nek pun mari wis gak dieling-eling maneh. Malah napa? Ngoten nggih, gak dieling-eling malah seneng. Tapi dieling-eling terus memale sing mari ditulung niku wau kok didelok moto niku rada sepet. Utawa pemane nang ati gregetno. Nah, wis nggih. Duka titik, duka kata ikhlas niku luntur, saged luntur. Napa malih lek mung mboten ikhlas? Amal krana menungso. Ya. Yang didapat hanya kekecewaan. Kecewa. Ya. Jangan amal krana menungso kecewa. Ya. Kados tiyang nyalokaken dadi anggota legislatif utawa pejabat. Ya. Kalau ada yang diharapkan ingin jadi pejabat niku wau, ya, mboten dadi. Kecewa mboten? Mboten kecewa tok, Pak, stres, Pak. Nggih. Stres. Kecewa berat, ya, sehingga stres. Mesti kok ngilokno napa? Duka tim sukses, duka sing curang, duka sing napa, kuwatah rentane sing dilakukan niku wae. Sing diomeli niku kuwatah niku rentane niku. Ungkapan kekecewa. Tapi niatnya ibadah, ya. Kok mboten dadi? Lan apa? Tiang Islam niatnya ibadah, dicalokno gitu. Wis niatnya ibadah, nurut izin Gusti Allah, kok mboten dadi? Apa yang dilakukan? Sujud syukur. Mboten kecewa. Ya. Jadi dia tetap berada dalam kebaikan. Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada, sukses dia sudah. Gagal secara duniawi tapi dia sukses. Karena apa? Diselamatkan oleh Allah. Nek gak dadi kok malah stres, wong ngarep cilaka kok stres. Lah ngoten ya. Kula nggak ada konco nggih. Mboten dados nggih. Mencalonkan mboten dados. Dangu kula mboten nanti kepanggih nggih. Terus mboten kali Gusti Allah diparingi saged kepanggih, tidak sengaja ngoten. Ya Allah, setruk Pak nggih. Asik enem ing setruk. Nggih. Ngendikan otot metode ngoten gisakaken nggih. Terus kula takoki jenengan telas pinten? Kula mboten kata kok, ya, amung kedhi. Nah, ngoten nggih, niki. Kok sama kaya ngono kedhi. Dene akeh tambah kaya apa kira-kira ngoten nggih. Nah, niki. Ini
ya, kalau apa? Ada keinginan duniawi yang sangat kuat. Tadi niatnya sudah beda. Ya. Jadi ini contoh. Ya. Jadi apapun perbuatan yang kita lakukan kebaikan itu, ya, itu semua ya adalah ibadah. Ya. Ya. Kebaikan apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Ya. Ibadah yang nantinya akan kita ambil hasilnya. Ibadah kan tidak hanya sholat. Saobah onteke orang beriman itu adalah ibadah. Ya. Panjenengan ngomong itu nggih ibadah. Napa kok diarani ibadah? Karena sing ngomong niku wau mboten apik dicatet dosa. Maka sebaliknya mafhum mukhalafahnya kalau itu baik maka jadi pahala. Itu yang saya katakan bahwa saobah onteke kita itu adalah ibadah. Karena itu ibadah, maka Allah berpesan kepada kita secara umum, wala tubtilu a'malakum. Ojo kamu batalkan amal kamu. Ya, ojo kamu batalkan, jangan kamu sia-siakan ya kebaikan yang sudah kamu lakukan. Maaf. Jadi orang ikhlas itu tidak ada kecewa kepada manusia, tidak ada. Walaupun orang yang habis ditolong kok mentung, ya, tetap dia berbuat baik itu. Ya, kebaikan tidak akan berubah kepada orang itu. Itu tandanya ikhlas. Nah, mari, ya. Karena inilah nanti salah satunya yang akan menemani kita. Ketika kita di alam barzah menuju alam akhirat. Ini hadis yang pertama. Al-Hadi Asyar, hadis yang ke-11. Ani bin Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu, surga itu aqrabu, lebih dekat ila hatikum, kepada salah satu dari kalian, min syiraki na'lihi, dari telapak sandalnya. Ya, di telapak sandal, ya, telapak sandalnya. Wan naru mislu dzalik, dan neraka juga seperti itu. Rawahul Bukhari. Ya. Hadis ini Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang menjelaskan kepada kita tentang masalah perbuatan yang kita lakukan. Ya, jadi kita itu sebenarnya diiringi selalu oleh surga dan neraka. Kemanapun kita berada, kita selalu ibaratnya selalu dihantui, ngaten ya, enggak, selalu didekati oleh surga dan neraka. Artinya apa? Ya, semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu jurusannya kedua itu. Kalau nggak ke surga ya ke neraka. Lalu apa yang lebih dekat dengan sandal kita, dengan telapak sandal kita? Sewu, ya. Yang paling dekat dengan kita itu adalah niki, napa nih? Lidah kita. Ya. Lidah kita ini sangat dekat, bahkan lebih dekat dari kaki. Nabi nanti sanjang, ya, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamat yang manusia niku tergantung carane njaga lidah. Dalam satu hadis qudsi, ya, pernah dijelaskan, ya, hanya satu kata orang itu bisa masuk surga, juga karena satu kata orang itu bisa masuk neraka. Ya. Maka kita harus hati-hati dengan kata-kata. Contoh, ngeten ya, contoh. Ada dua orang. Ya. Satu ini rajin ke masjid, rajin ngaji. Ya.
Satu ini rajin judi, ya, rajin mabuk. Nah, ngoten nggih. Padha rajine, nggih, padha rajine. Siji rajin salat nang masjid, rajin ngaji, yang satunya rajin ngombe, rajin judi. Nah, ngoten nggih. Dan kedua-duanya ini berteman. Mak jurusannya beda, nggih, berteman tapi jurusannya beda. Suatu ketika, ya, karena mungkin merasa kanca, ngoten nggih, teman. Ati ngomongnya ya biasa, enak ngoten nggih. Nah, sing rajin ibadah wau ngelingno, ya. Hei, kanca. Mbok marenono judi, mabuk. Ayo salat. Sama lek gak marani, gak gelem salat, neraka lho sampean. Niki saya mboten ngomong ngoten iki. Ya. Karepe saya nututi. Ya. Ini hadis qudsi niki, ya. Gara-gara ucapan itu dibalik kali Gusti Allah. Ya. Jadi sing gane judi wau dilebokno swarga, sing ngeling mau dilebokno neraka. Ini hadis qudsi niki. Maka ingat, ya, jadi hanya dengan kata-kata orang itu bisa masuk surga, dengan kata-kata juga orang itu bisa masuk neraka. Ada kalimat apa di sini sehingga orang itu dibalik tadi itu? Ya. Karena ada kalimat di situ, napa? Neraka lho, Pak. Niku sudah termasuk napa? Nek cara basa namanya iku Abang Karni namanya niku. Menjustifikasi, ngoten ya. Menghukumi. Menghukumi. Wong swarga neraka dudu edek, Gusti Allah. Jadi karepe Gusti Allah iku ngilingno tapi sing apik aja nyinggung perasaan. Iku karepe ngoten. Ngilingno ya, carane ngilingno karepe tapi carane nyinggung perasaan ya. Niki Gusti Allah mboten seneng. Ya, mboten seneng Gusti Allah. Jadi Gusti Allah mboten kasar kok. Kita kasar. La ikraha fiddin. Niku tanda bahwa Allah itu mboten kasar. Ya. Kul haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Niku tanda Allah mboten kasar. Ya kok kita lebih kasar. Sampai kali niku wau nggih. Dikasih jabatan itu adalah amanah kudune apa? Wedi nang Gusti Allah malah melarang orang pakai atribut agama Gusti Allah. Nah, nggih, niku wae. Sami kan niku wae. Contoh nggih. Tidak malah baik ya, tidak malah halus ya. Malah berbuat kasar. Ngelangkahi Allah. Ah, mila monggo nggih kita belajar niki ya. Termasuk niki nggih menjaga lidah sekarang ini ya, lidah kita itu sekarang berkembang ya. Ya. Berkembang lidah kita itu tidak hanya niki ternyata, tapi juga niki ya. Niki ternyata ya. Ya. Kalau di dalam surat Yasin ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ngoten ya. Pada hari itu nanti nakhtimu ala afwahihim, dikunci rapet lambene, mulutnya. Wis metakat ngomong. Wa tukallimuna aydihim, dan dikehendaki untuk bisa berbicara kedua tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, disaksikan oleh kaki-kaki mereka bimakan yaksibun, dari perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Dari ayat ini nanti ya, yang bisa berbicara itu adalah tangan. Karena nanti itu kita sudah terjawab sekarang. Dan sekarang tangan bisa berbicara ternyata. Ya. Bicaranya tangan itu malah lebih nabi sekarang ini. Nah,
nggih. Masa guyu nggih. Lebih gawat sekarang nggih. Salah apa? Gak krungu suarane marana nggih. Didelok wedi ngoten ya niki. Nah, ngoten niki tangan ngoten. Maka PR kita bertambah sekarang. Kalau dulu hanya sekedar menjaga, terus kanjeng Nabi salamatun san fi hifdzil lisan, sekarang juga fi hifdzil yadain, gitu nih. Menjaga kedua tangan kita dari tek sing marai nyinggung perasaan, dari tek sing marai mancing dosa, mancing perkara, mancing permusuhan, memperkeruh keadaan. Nah niku ngaten nggih niku. Jadi ini sekalian yang dimiliki Allah, dan itu menentukan surga dan neraka kita. Anjir bisa niku wau ya, bahwa al jannatu aqrabu, ya, surga itu lebih dekat ya kepada kalian dari telapak sandal kalian. Ya. Benaru misal dzalik, begitu juga dengan neraka sama. Ya. Di sekarang ini surga sangat dekat dengan kita, neraka juga sangat dekat dengan kita. Tergantung arah mana yang kita tuju, ke surga atau ke neraka. Tergantung mulut kita, tergantung tangan kita. Yang ini lebih dekat daripada kaki kita. Ngoten ya pengertian ini ya. Enten sing ingin nambahi monggo. Atau ingin menyampaikan, silakan. Ngetes jam pinten? Kira-kira menit. 12. Kira 2 menit ya. 7 menit. Oh nggih, alhamdulillah. Oke, satu lagi nggih. As-sani asyar, hadis yang ke-12. An Abi Firasin Rabi'ati bin Ka'bil al-Aslami khadimi Rasulillah, dari Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab ya, dari suku Aslam, khadimi Rasulillah, dia termasuk salah seorang pembantu Rasulullah ya. Wa min ahli Sufah, dan dia juga termasuk ahli Sufah ya. Sufah niku napa? Nah, teng mriki wonten niku ya. Emperani masjid. Jadi beliau ini Rabi'ah ini adalah salah satu dari sekian para muhajirin yang kebetulan mboten ada napa? Mboten ada nggen wonten Madinah niku nggih. Akhire numpang wonten masjid, ditampung di masjid. Maka dinamakan ahli Sufah. Ngoten nggih. Nah, beliaunya ini ya mengabdikan hidupnya ya untuk Islam, walaupun ngemper masjid, tapi betul-betul mengabdikan dirinya untuk Islam. Bahkan beliau inilah orang yang senantiasa membantu Rasulullah, maka dikatakan khadimi Rasulillah ya. Kuntu abitu, aku pernah bermalam ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah, fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi ya, maka aku ya mempersiapkan bekal wudu beliau dan bekal untuk keperluan beliau. Faqala ya. Jadi Rabi'ah ini ya tugasnya adalah membantu menyiapkan air wudu untuk Rasulullah, atau air untuk keperluan hajat Rasulullah. Ini Rabi'ah ini ya. Maka Rasulullah sebagai bentuk terima kasihnya ya, beliau bilang kepada Rabi'ah, salmi ya Rabi'ah, mintalah kepadaku wahai Rabi'ah. Fakultu, maka Rabi'ah menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah, ya Rasulullah, aku minta kepada kamu agar aku nanti bisa menemanimu di surga. Faqala, maka Nabi bersabda, aw ghairu dzalik, masih ada lagi selain itu? Qultu wa dzaka, mboten niku mawon. Ya. Fa inni ala nafsika bikasati sujud, ini kata Nabi ya.
Jadi ya, kalau kita ya mungkin seandainya ya setelah mari nonton nolong membantu menyiapkan segala keperluan, saya menjaluk buruan apa, teman-teman nggih. Saya sarmu ya buruan apa, ditarik ngoten nggih. Mestinya nggih napa? Singkeh tok lak ngoten nggih. Ternyata ini mboten. Padahal beliau ini posisinya napa? Secara ekonomi mboten menguntungkan. Karena beliau cuma tinggal di emperan masjid. Ya. Tapi ternyata yang diminta malah luar biasa. Minta sing mboten ketok. Kanjeng Nabi kula namung nyuwun tulung, kula mangke nyuwun dhateng panjenengan, kula kepingin mangke saged nemani panjenengan kados sakniki tengene swarga. Ternyata apa jawab Nabi? Masih ada lagi selain itu? Mboten niku mawon. Oh iya, ngoten? Mboten ternyata kanjeng Nabi nggih, mboten. Pripun kanjeng Nabi? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Nah niki. Tolong bantuan aku. Ngoten malah kanjeng Nabi nggih. Tolong bantuan aku. Ya. Bikasratis sujud karo ngakeh-ngakehno sujud. Maksudnya apa? Dengan memperbanyak sholat sunnah. Kalau sujud untuk wajib kan sudah pasti ya, sudah pasti jumlahnya. Ya. Tapi yang dimaksud adalah memperbanyak sholat sunnah. Utamanya sholat lail. Ngoten ya, atau rawatib nggih niki. Itu yang paling sunnah, sholat sunnah yang paling bagus itu adalah yang paling utama adalah sholat malam. Ngoten ya. Jadi karepe Nabi ngoten, tolong bantu aku dengan sholat malam. Padahal ini pun apa? Ditawari kanjeng Nabi, ya. Terus nyuwun dateng kanjeng Nabi, malah kanjeng Nabi ngoten niku jawaban. Tolong bantu aku, ya tolong maling ya. Tolong bantu aku. Lek yen awakmu kepengin bus warga, tolong bantu aku karo ngakeh-ngakehno sujud. Berarti kanjeng Nabi piyambak mboten saged nulung secara kata-kata tok mboten. Kudu wonten napa nih? Enten tindak? Ya, ada syaratnya, ada perbuatan yang harus kita lakukan. Ngoten nggih. Jadi syarat untuk mendapatkan pertolongan dari kanjeng Nabi atau syarat mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi harus ada perbuatan yang kita lakukan. Utamanya adalah sholat malam atau sholat sunnah yang banyak. Apa nggih? Nggih. Saya kira ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Nggih, mboten napa-napa nggih. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menambah wawasan kita, menambah semangat kita di dalam beribadah kepada Allah dan menambah keyakinan kita tentang surga dan neraka yang sangat dekat dengan kita, ya. Bahkan saking dekatnya tadi sampai sahabat Rabi'ah yang secara ekonomi tidak beruntung atau kurang beruntung hidupnya secara duniawi, tapi beliau lebih yakin dengan kehidupan akhirat. Mudah-mudahan ini juga menambah keyakinan kita, ya, dan menambah semangat kita untuk ibadah kepada Allah, untuk senang datang di majelis ilmu, ya, dengan istiqomah, ya. Karena istiqomah itulah, ya, ada berita khusus dari Allah kalau kita bisa istiqomah. Malaikat tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun, ya, berbondong-bondong. Alla takhafu wa la tahzanu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan buat orang-orang istiqomah. Ya, wabshiru bil jannah. Wabshiru bil jannah. Ya. Kita diberi kabar gembira dengan surga, ya, yang telah dijanjikan. Kuntum tu'atun, yang telah dijanjikan buat orang-orang yang istiqomah. Ngoten nggih. Mudah-mudahan panjenengan termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan, semua kebaikan yang kita lakukan. Wa ingqalla, meskipun hanya di syafaat itu, ya, adalah, ya, bentuk, ya, kemurahan Allah yang Allah berikan kepada orang yang diizini oleh Allah, ya. Lillahi syafa'atu jami'ah. Ini hakikatnya.
Semua syafaat adalah milik Allah. Lillahi syafa'atu jami'ah. Semua syafaat adalah milik Allah. Dan Allah akan mengizinkan untuk memberi syafaat orang-orang yang diridhai oleh Allah. Kalau bukan orang yang tidak diridhai Allah, tidak bisa memberikan syafaat. Termasuk Rasulullah adalah orang yang diridhai oleh Allah untuk memberikan syafaat. Nah, siapa yang diberi syafaat oleh Rasulullah? Ya tergantung Rasulullah. Terserah Rasulullah. Dan Rasulullah tidak gampang-gampang memberi syafaat. Contohnya tadi itu. Tetapi ya, Allah itu menghargai iman seseorang. Allah itu menghargai iman seseorang. Ya. Kalau ini faham Ahlussunnah, ya. Kalau orang itu punya iman, walau miskal dzarrah, meskipun hanya sebesar biji zarrah, ya. Iman itu tetap tidak disia-siakan oleh Allah, ya. Tetap dihargai, maksudnya tetap dihargai oleh Allah. Ayatnya kan jelas, ya. May ya'mal miskala dzarratin khaira yara, may ya'mal miskala dzarratin syarra yara. Tetap dihargai. Artinya, ya, orang itu meskipun dosanya banyak sehingga dia masuk neraka, tapi kalau dia masih punya iman, nanti pada akhirnya akan masuk surga. Itu maksudnya, ya. Karena sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk syafaat tadi itu, ya. Ada pertolongan tadi, karena dia masih punya iman. Ada syaratnya tadi. Kalau dia tidak punya iman, tidak bisa. Ya. Berarti syafaat itu juga terkait dengan syarat, tetap ada syarat dari pribadinya itu. Kalau dia tidak punya apa-apa, tidak bisa. Kita ingat bagaimana Nabi, betapa beliau menangis kepada Allah tentang pamannya yang bernama Abu Thalib. Paman, tolong paman, bacalah syahadat paman. Nanti aku yang menjadi saksinya paman. Nanti aku yang bantu paman. Baca syahadat paman, tolong paman. Nabi apa? Abu Thalib, toleh toh. Toleh toh. Karena apa? Karena sebelum beliau meninggal dikerumuni oleh para pembesar Quraisy yang juga dulur-dulure ya bolone. Sinten niku? Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abuan tok niki, Abu Janda. Nggih, abu-abuan tok niku nggih. Jadi Kanjeng Nabi nggih ini mau. Kanjeng Nabi mboten peduli, tapi sing Abu Thalib peduli, toleh, nggih, toleh. Bingung, nggih. Sampai akhirnya malaikat Israel nyabut tetap kondisi bingung. Ya. Luar biasa kejadian Nabi itu, ya. Dilingno kali Gusti Allah, ya. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cinta, orang yang paling kamu cintai. Tidak bisa. Allah yang memberikan hidayah bagi orang yang dikehendaki. Ngoten, ya. Jadi termasuk pamannya sendiri yang menjadi tameng hidup beliau ketika beliau masih berjuang di jalan Allah, ya. Dene ngono, ya, meskipun begitu tidak bisa masuk surga. Karena apa? Tidak punya syarat. Belum punya syarat. Ya. Kenapa Abu Thalib membela? Bahkan tidak hanya membela, sejak kecil bahkan sing melindungi dari orang-orang Yahudi ketika berangkat ke Sam. Ketika umur pinten niku? Berangkat belajar dagang niku. Diilingaken kali pendeta. San gombalik ponak sampean niku. Nggih to? Sejarahnya niku lho, nggih. Sen sing gombalik. Padahal niku dagangan lho niku. Ya. Wis demi keponakannya balik dagangane niku. Lho ngoten mboten saged swarga. Sing bela Kanjeng Nabi sing ngingu, sing ngawut Kanjeng Nabi kecilik. Ya. Gara-gara syarat sing maring bus warga mboten wonten. Itu masalahnya.
nggih niki. Paham Pak nggih? Niki. Tetapi ketika masih ada iman, nggih, ini masih dihargai. Cuma gini wau, cukup pirang puluh tahun tengene rokok di ngoten nggih. Ya kita nggak usah bayangkan seperti apa. Wong apa namanya? Siksa neraka itu paling ringan aja. Cuma dikasih terompa, otaknya sudah mendidih. Dan satu hari di akhirat kadarnya sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi jangan bayangkan Allah paling kono disiksa paling mek rong dina. Niku lak omongane Yahudi, nggih. Rong dina padahal 2000 tahun niku, nggih. Ya Allah, nggih. Niku. Pun nggih. Cekap nggih, mugi-mugi bermanfaat nggih. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.